Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin, wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya wal mursalin Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah alamin. Bersama kita bertemu kembali dalam pembahasan akhlakul banin yang kedua, yaitu apa? Anak yang santun dan beradab. Anak yang santun dan beradab. Seperti pepatah, tidak ada pemberian ibu bapak yang paling berharga kepada anaknya daripada pendidikan akhlak mulia. Hadis riwayat Al-Bukhari. Itu sudah jelas ya. Jadi intinya, anak yang santun dan beradab itu adalah salah satu anak yang didambakan oleh kedua orang tua. Seperti halnya pembahasan yang pertama dalam bab yang kedua, yaitu anak yang santun dan beradab itu. Yang pertama, seorang anak yang beradab, ia muliakan kedua orang tuanya dan para pengajarnya dan para saudaranya yang lebih besar dan semua yang lebih besar darinya, dan menyayangi saudaranya yang lebih kecil dan semua orang yang lebih kecil darinya. Jadi intinya bagaimana kita menyikapi atau beradab kepada orang yang lebih besar dari kita, seperti kakak, orang tua, paman, bibi, dan lain sebagainya. Bagaimana cara bertutur sapa, mengucap, berbuat gitu. Itu adalah adabnya sendiri. Misalkan contoh, misalkan kita sebagai adik disuruh sama kakak tolong dibelikan sesuatu, ya kita harus jalankan gitu. Dan yang paling terpenting adalah tidak memberi atau tidak meminta upah. Terlebih khusus kalau misalkan yang nyuruh itu orang tua itu sendiri, ya kita harus patuh. Ya. Yang berikutnya, dan seorang anak yang beradab selalu jujur dalam setiap perkataannya. Itu pasti, karena misalnya kalau sudah beradab pasti dia jujur dalam perkataannya, karena sudah diajarkan sejak kecil gitu ya. Karena kejujuran itu tertanam sejak kecil. Berikutnya, dan bertawadhu atau rendah hati sesama manusia, dan bersabar atas gangguan dan tidak memutuskan hubungan dengan anak-anak tetangganya atau tetangganya. Jadi intinya kalau misalkan anak yang satu dan beradab itu, yang pertama dia bakalan jujur dalam perkataannya dan rendah hati dalam perbuatannya, ya, sehingga dia bersabar atas gangguan masalah yang ia hadapi. Tidak misalkan contohnya orang tersebut tiba-tiba mengalami sakit tiba-tiba yang sangat parah menurut dia, terus dia tidak sabar gitu, mama gimana gini gitu. Seharusnya kita sabar, karena itu ujian dari Allah SWT untuk kita atau untuk orang yang sakit itu. Terlebih memutuskan hubungan dengan anak tetangga, misalkan ia bermain gitu, ya namanya anak pasti ada akur, ada berselisihnya, dan disitulah adalah salah satu di mana anak-anak itu mempertahankan atas kesopanan dan keadabannya. Tapi itu semua itu tidak terlepas dari pertolongan orang tua dan lingkungan sekitar gitu. Jangan ingin anaknya sopan, beradab kepada orang lain serta dirinya, tetapi orang tua tersebut tidak mengajarkannya gitu. Itu sama saja serawakene, sama aja bohong ya, seperti itu.
Berikutnya, tidak pula berkelahi bersama mereka dan tidak meninggikan suara apabila sedang berbicara atau tertawa. Seperti halnya misalkan dia ada bermain gitu, atau disuruh kakaknya atau disuruh yang lebih tua darinya, dia dengan nada yang keras gitu, tidak mau dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu anak yang tidak beradab gitu. Kalau misalkan seperti itu, ya seharusnya perbaiki dengan sedikit demi sedikit ya, dan tidak terlalu terbahak-bahak dalam tertawa. Karena apa? Karena kita lihat banyak di luar sana, di bumi ini banyak yang tidak senang, maksudnya gitu. Dan yang dikhawatirkan adalah akan dapat mematikan hati seorang tersebut. Alhamdulillah, itu pembahasan tentang bab kedua dari Akhlaqul Balighin jilid 1, yaitu seorang anak yang santun dan beradab. Ya, itu saja yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.